Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para ikhwah fiddin, akhwat fillah, jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita kembali bertemu dan kita akan melanjutkan pembahasan buku Syarah Bulughul Maram. Kita sampai bab nawaqidul wudu, babu nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Ya. Kita sampai pada syarah hadis ya. Kita bahas syarah hadisnya, yaitu membedakan antara mengantuk dan tidur. Ya. Tidur bagaimanapun posisinya ya, itu membatalkan wudu. Baik dia berbaring, duduk, menyandar ya. Apabila dikategorikan tidur, batal wudunya. Adapun sekedar mengantuk, ya tidaklah membatalkan wudu, ya. Sedangkan tidur nyenyak, ya, tidur pulas itu jelas membatalkan wudu. Taib. Hadis Anas yang kita bacakan sebelumnya nomor 72 itu mengisyaratkan bahwa tidur bukan tidur ya. Mengantuk ya sambil duduk tidak membatalkan wudu. Mereka tidak tidur di sini ya. Atau tidur kita bagi beberapa bagian. Ada tidur yang masuk kategori tidur ringan ya. Ya, micro sleep misalnya. Ya, kita masih awas, masih mengetahui, menyadari apa-apa yang ada di sekitar kita. Nah itu tidaklah membatalkan wudu ya. Misalnya kita nunggu sholat terkantuk-kantuk walaupun mata terpejam kan begitu ya. Tapi kalau iqomat berkumandang kita berdiri bangkit kan begitu. Tapi kalau tidur iqomat pun takbir pun imam nggak bangun dia. Itu artinya dia tidur ya. Nggak bisa dia bohongi, oh saya nggak tidur gitu ya. Oh ya, muazin sudah iqomat keras-keras gitu, imam sudah merapikan shaf, dia nggak bangun juga, ya, dia nggak bangkit juga, dia nggak berdiri juga. Itu menandakan dia tidur, ya, bukan mengantuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi menurut pendapat yang paling kuat, tidur nyenyak membatalkan wudu, ya berdasarkan hadis Sofwan dan hadis Ali, ya tentang al-ainani wika usahi. Kedua mata adalah pengikat as-sahi. Kita bahas sahi ya. Sahi itu adalah cincin, ya, lingkaran pada dubur. Maksudnya adalah mata itu kalau masih terjaga, dia dapat mengendalikan perkara-perkara yang bisa keluar dari salah satu dari dua jalur itu, yang mana itu membatalkan wudu. Ya karena mata masih awas. Tapi kalau mata sudah hilang, artinya sudah terpejam, tertidur, maka dia tidak lagi menyadari apa yang keluar dari lingkaran itu, ya. Artinya dia tidak sadar. Misalnya dia kentut, dia buang angin, ya. Dia nggak sadar itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkenaan dengan perbedaan antara tidur dan mengantuk, ya Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan di dalam kitab Gharibul Hadis. Hakikat tidur adalah kondisi tak sadarkan diri yang menyerang hati. Lalu terputuslah kesadarannya sehingga tidak lagi mengetahui perkara-perkara yang ada di sekitar, lahiriah, maksudnya yang ada di sekitarnya. Sedangkan mengantuk adalah orang yang merasakan berat lalu terputus kesadarannya sesaat
sehingga tidak lagi mengetahui perkara-perkara batin. Ya, misalnya dia nggak menyadari, ya, apa namanya, misalnya orang-orang berbicara dia nggak paham, tapi dia dengar. Ya, kadang-kadang kan kita gitu ya. Pernah nggak duduk di taklim, orang-orang pembicaranya ngomong kan gitu ya. Kita nggak paham, gitu. Tapi kita dengar. Ya, itu orang yang tidur di majelis seperti itu. Ya, jadi nggak batal wudunya. Kenapa? Karena yang apa namanya, yang dia tidak tahu itu perkara-perkara batin saja. Perkara lahir dia masih tahu, ya, dia ada suara dia dengar. Ya, tapi orang ngomong apa dia nggak paham ya? Pernah begitu? Sering ya. Ngantuk berat kan gitu ya, Jumatan. Ya, tapi suara imam dengar, kita dengar. Tapi ngantuk berat ini kan, ngomong gitu. Tapi ya sekedar itu, ya, nah, sekedar itu. Apa yang diomonginya kita nggak tahu gitu ya. Tiba-tiba sudah assalamualaikum aja gitu. Ya kan, kalau taklim tiba-tiba udah subhanakallah bihamdi aja gitu. Oh, udah habis ini kan gitu ya. Tapi dia dengar itu, sepanjang taklim itu dia dengar ya. Tapi dia nggak paham. Tertutupnya mata batin. Ya. Itu ngantuk berat atau microsleep kita katakan. Tapi orang yang tidur, jangankan paham, Pak. Suara aja nggak dia dengar. Ya, hilang betul, lost. Dia nggak dengar apa-apa lagi. Ya, dia nggak dengar apa-apa lagi. Makanya walaupun muazin sudah qomat, dia tetap di tempatnya gitu ya. Nggak gerak dia. Kenapa? Karena dia sudah nggak dengar lagi, batinnya dan apa namanya, matanya itu sudah kita katakan lost contact kan gitu ya, udah terputus. Dia nggak sadar lagi apapun, baik yang batin maupun yang lahir. Wallahu a'lam bishawab. Maka dia pun dihukumi tidur, maka batallah wudunya. Ya, nah, jadi kita harus membedakan antara tidur dan mengantuk. Atau kalau kita bagi tidur itu ada tidur yang deep sleep, ada yang micro sleep kan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Antum kan juga kadang-kadang nyetir dapat kena micro sleep ya. Tapi di klakson orang sadar kita kan gitu ya. Tapi kalau tidur itu sampai rumah sakit pun dia nggak sadar gitu. Tiba-tiba digotong aja, dia ada itu teman tidur, dia bukan micro sleep, tidur. Itu sampai di got ya. Ya masih tidur gitu. Gitu dia tidur gitu ya. Parah itu. Itu parah itu. Bukan micro sleep lagi itu. Itu udah deep sleep udah. Oh, gitu. Sudah sampai di gedor-gedor baru dia terbangun gitu ya. Nah, pintunya digedor orang baru terbangun gitu. Nah, itu sudah tidur dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Maka yang bisa ditetapkan sebagai pembatal wudu adalah tidur yang lelap tadi ya, yang membuat hilang kesadaran lahir maupun batinnya ya. Nah, inilah pendapat Abu Hurairah, Abu Rafi', Urwah bin Zubair, Atha, Al-Hasan al-Basri, Sa'id ibn al-Musayyib, Ikrimah, Zuhri, Al-Muzani, Ibnu Hazm dan yang lain-lain ya. Nah, mengenai masalah tidur membatalkan wudu ataukah tidak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Macam-macam. Ada yang mengatakan kalau dia duduk tidak dikatakan tidur. Kalau dia baring baru tidur. Ini susah lah. Banyak orang yang tidur duduk kan gitu ya. Duduk dia tidur lelap. Ya, hilang betul. Seperti yang saya sebutkan tadi kan ada itu ya. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu. Udah bubar orang dia masih enggak apa namanya? Enggak beranjak juga dia dari tempatnya kan begitu. Tidurlah walaupun dia duduk. Jadi enggak bisa diukur dengan posisi, ya kan? Nah, kadang-kadang orang berdiri pun bisa tidur. Ada itu. Ya, bisa tidur dia walaupun berdiri. Nyandar lah kan gitu ya. Cuma tidur gitu. Nyandar ya. Bisa itu, bisa.
Bisa terjadi maksudnya. Wallahu alam. Baik. Ya, jadi nggak harus berbaring. Nah, ada ulama yang membedakan tidur itu kalau dia baring. Kalau nggak baring tidak dikatakan tidur. Mereka berdalil dengan hadis ini, ya, bahwa di sini mereka duduk. Jadi kalau duduk walaupun tidur nggak membatalkan wudhu. Ya, ini apa namanya analisa yang kurang tepat. Ya, kita menganalisa kondisi sahabat Nabi waktu itu, mereka cuma ngantuk, ya. Nah, ngantuk berat atau microsleep aja, tidak ya tertidur pulas. Maka mereka tidak mengulangi wudhu, ya, tidak berwudhu lagi, karena mereka beranggapan mereka belum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi paham ya di sini ya tentang tidur apakah membatalkan wudhu atau tidak. Jadi kita yang mungkin apa ya merasakannya, keputusan ada di tangan orang itulah. Orang lain kan nggak bisa nilai ya, karena itu kan apa namanya hilangnya, ya kita katakan indera lahir dan batin ini kan yang bersangkutan yang tahu. Orang lain nggak tahu kan gitu ya. Nah, ini pernah kejadian ini, diceritakan itu di dalam buku apa itu ya. Ada seorang ulama yang berpendapat, dia apa, ensiklopedia larangan kalau nggak salah. Ada seorang ulama yang berpendapat, ya bukan, ensiklopedia fikih Islam nggak salah. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa tidur sambil duduk itu tidak apa ya. Dia berpendapat dia berpendapat bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudhu. Pendapatnya seperti itu. Bahwa kalau orang itu duduk, ya seperti yang disebutkan tadi, itu paling populer lah. Banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, bahwa tidur itu kalau berbaring, kalau nggak berbaring, duduk misalnya tidak membatalkan wudhu. Ulama ini awalnya berpendapat seperti itu. Ya. Awalnya itu. Nah, satu ketika dia sholat Jumat. Sholat Jumat. Tetangga sebelah, ya orang yang duduk di sebelahnya tidur, tapi duduk gitu ya. Ya menurut pendapat dia kan nggak batal ini kan. Nggak batal ya. Nggak batal kan gitu ya. Karena dia duduk bukan berbaring gitu ya. Gitu tidur ya. Tiba-tiba orang ini kentut. Ya. Kentut yang pakai suara gitu ya. Gitu. Orang itu tidur terus gitu. Nah, ketika mau sholat kan gitu ya. Dibangunkan gitu. Bangun. Ulama itu mengatakan, wudhu sana, kamu tadi batal, kamu kentut tadi. Apa katanya? Enak aja kentut, situ yang kentut, bukan sini katanya. Malah dia dituduh kentut. Saya enggak kentut, kamu yang kentut. Tengkar pula di situ. Nah, maka bingung lah dia kan gitu ya. Ini orang kentut enggak nyadar gitu ya. Udah kentut enggak ngaku kentut lagi kan gitu ya. Nah, semenjak saat itulah, ternyata apa? Dia ini tidur. Hingga dia nggak sadar bahwa dia kentut. Maka semenjak saat itu dia meralat pendapatnya. Bahwa tidur itu gimana pun kondisinya membatalkan wudhu. Walaupun sedang duduk. Ini orang ini duduk, tidur, kentut nggak sadar dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, kita minum dulu. Baik, intisari hadis. Tidur ringan, orang yang duduk tidak membatalkan wudhu. Tidur ringan di sini masuk kita kategorikan sebagai ngantuk berat ya. Atau orang yang kena microsleep tadi. Yang kedua, tidur yang nyenyak atau deep sleep. Ya, lepasnya
indera batin dan indera lahir dan batin, itu membatalkan wudu. Yang ketiga, bersuci dari hadas adalah syarat sahnya sholat. Artinya, kalau kita kena hadas, maka kita wajib berwudu. Kalau masih ada hadas, maka kita tidak boleh wudu. Afwan, nggak boleh sholat, ya. Nah, demikian. Nah, orang yang tidur, dia nggak tahu. Ada kemungkinan dia kena hadas. Kemungkinan, ya. Dia sendiri nggak bisa memastikan. Ya, orang lain nggak bisa. Dia kan nggak merasa kan gitu ya. Tapi dia ketika tidur tidak menyadari apa yang terjadi. Ya. Maka karena ada kemungkinan dia berhadas, maka dia harus mengulangi wudunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang keempat, disunahkan mengakhirkan waktu Isya dari awal waktunya. Ya, karena di sini mereka menunggu sholat Isya. Menunggu kan artinya apa di sini? Yantadhirunal Isya, menunggu sholat Isya. Ada apa namanya? Kesan di sini bahwa sholat Isya itu diakhirkan. Maka mereka menunggunya. Kalau tidak diakhirkan kan tidak ditunggu. Azan, nunggu sebentar, qomat kan begitu ya. Enggak sampai terkantuk-kantuk. Ini menunjukkan bahwa sholat Isya ya yang dilakukan pada saat itu diakhirkan. Ya, maka ini menunjukkan bahwa sholat Isya itu yang paling bagus waktunya adalah di akhir. Ya, di akhir. Pada dasarnya sholat di awal waktu itu adalah yang utama kan begitu ya. Kecuali sholat Isya. Sholat Isya bagusnya di akhir waktu, bukan di awal waktu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang kelima, semangat para sahabat berdiam di masjid untuk menunggu sholat dan keutamaan menunggu waktu sholat. Di sini para sahabat tidak pulang ke rumah ya. Wah, masih lama ini. Mereka menunggu di masjid. Nah, keutamaan menunggu sholat di masjid dan menunggu waktu sholat. Yang keenam, bolehnya mengantuk atau tidur di dalam masjid, terutama ketika menunggu sholat. Maksudnya tidur di sini bukan berbaring ya, maksudnya tertidurlah di masjid begitu sambil menunggu sholat kan begitu ya, mengantuk atau tidur ringan lah di dalam masjid. Ya, nah apalagi ya kita katakan sholat subuh. Ya, tapi itu di rumah ya, bukan di masjid, yaitu melakukan ittija ya, berbaring kan begitu ya. Tapi itu di rumah bukan di masjid. Ya, nah jadi kalau ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid, jangan tidur juga lah ya. Ya kan udah ditulis gitu ya. Oh, boleh, siapa yang larang tidur di masjid? Enggak, bukan masalah itu. Ya, al-mu'minuna ala syurutihim. Mukmin itu harus ya menghormati kesepakatan yang dibuat bersama. Contohnya ginilah, sudah ditulis di situ, batas suci, antum melanggar. Oh, nggak ada, boleh pakai sendal, siapa yang ngelarang gitu. Nggak bisa gitu. Ya, kalau udah ditulisnya di situ batas suci ya ikuti kan gitu ya. Jangan batas suci naik aja sampai ke atas. Ya enggak begitu ya, sampai ya karena kita hidup dengan aturan kan begitu ya. Ada peraturan yang dibuat selama itu tidak bertentangan dengan syariat kan begitu ya. Enggak bertentangan kan? Walaupun boleh. Wah, kan boleh pakai sendal. Sendal saya bersih bukan masalah itunya. Ya. Kita menghormati kesepakatan kan begitu. Demikian juga kalau udah ada tulisnya dilarang tidur dalam masjid, ya udah jangan tidur lah ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, karena sebagian orang kadang-kadang suka-sukanya sendiri kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kecuali peraturan itu bertentangan dengan syariat. Masjid ditulis dilarang sholat di sini. Gawat. Ya enggak ya, enggak ada gitu. Demikian.
sholat di sini. Itu apa? Dilarang tidur di sini kan gitu ya. Ya udah hormatilah kesepakatan itu. Ya. Kita nggak tahu masalah apa yang ada di balik itu hingga orang yang bertanggung jawab di situ menulis peraturan itu kan begitu. Ya ikuti aja. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Karena kadang-kadang kita sulit kali mengikuti aturan gitu. Maunya ngelanggar aja, ngelawan aja. Iya, senengnya ngelawan. Yang ketujuh, imam sholat harus ditunggu kedatangannya, kecuali jika telah jelas bahwa dia tidak akan datang. Nah ini fikih masjid sebenarnya. Nggak boleh kita mengumandangkan iqamat sebelum imam datang. Karena iqamat itu hak imam, bukan hak muazin. Muazin nggak punya hak. Ya, Ustadz udah ada timer gitu ya. Ya kalau itu kan kesepakatan artinya ya 10 menit gitu ya. Imam kan tahu juga kan gitu ya. Nah, itu salah imamnya gitu. Yang telat gitu kan gitu ya. Nah, ya kan? Nah, ya udah kalau udah bunyi ya qomat lah kan gitu ya sesuai dengan yang disepakati itu kan gitu ya. Kalau imamnya nggak ada ya berarti imamnya mangkir kan gitu ya. Nah, karena imam kan menyetujui juga itu waktunya 10 menit kan gitu ya. Nah, paham ya? Tapi kalau nggak ada itu, harus ditunggu itu. Ya, imamnya. Jangan kita dahului. Ya, karena iqamat itu hak imam, bukan hak muazin. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang ada sebagian orang iqamat aja dia. Imam belum datang gitu. Akhirnya bingung gitu. Siapa yang maju jadi imam gitu. Akhirnya dorong-dorongan. Dorong-dorongan. Kamu lah, kamu. Ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang salah itu yang mengumandangkan iqamat gitu ya. Kenapa dia qomat gitu, imamnya belum datang. Kecuali imamnya udah pasti nggak datang kan gitu ya. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, keutamaan mengakhirkan isya. Ini sudah tadi. Bahkan mengakhirkannya lebih baik daripada menyegerakannya di awal waktu. Ini diulang nih ya. Yang keempat tadi sudah. Disunahkan mengakhirkan waktu sholat isya ya. Tapi di sini yang perlu kita garis atasi adalah iqamatnya nggak boleh azannya nggak boleh diundur. Iqamatnya iya, karena itu kan berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Tapi azan itu berkaitan dengan masuknya waktu. Kalau kita ingin mengakhirkan sholat isya misalnya, imamnya lah begitu ya, maka dia nggak boleh melarang muazin mengumandangkan azan. Dia berhak melarang orang untuk iqamat karena dia mau mengakhirkan. Silakan, itu hak dia, hak si imam, kan begitu. Akan tetapi ya, azan itu bukan hak imam. Itu kewajiban muazin. Berkaitan dengan apa? Waktu salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, jadi walaupun si imam punya rencana ingin mengakhirkan sholat isyanya kan begitu ya, namun azannya tetap di awal waktu ya. Nah, azan lah, karena kalau dia azannya mengikuti sholatnya juga orang bingung nanti ini azan apa, ini azan subuh apa ini azan tengah malam, sholat apa ini kan gitu ya. Jangan-jangan sholat baru ini gitu ya. Sholat jelang tengah malam gitu ya. Nah, itu membingungkan manusia. Jadi azan itu hak waktu. Kalaupun kita ingin mengakhirkan sholat, menunda sholat, azan tidak boleh ditunda. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iqamat dia mengikuti sholat, tapi azan tidak. Itu yang kedelapan ya. Yang kesembilan, amalan para sahabat ketika Rasulullah masih hidup termasuk hujjah. Ya, yaitu contoh yang bisa dijadikan dalil. Seperti mereka mengakhirkan waktu sholat isya di sini ya. Itu bisa dijadikan contoh begitu.
Dan mereka juga tidak mengulangi wudhu karena ngantuk. Ini juga contoh ya, gambaran yang kita bisa lihat pada saat itu. Dan itu menjadi dasar hukum juga. Ya, itu menjadi dasar hukum. Maka pengertian sunnah adalah apa-apa yang termasuk diantaranya adalah ya sifat-sifat Rasulullah, ya, baik itu sifat akhlak beliau, fisik beliau, dan sirah beliau, kan begitu. Nah, demikian. Itu bisa menjadi hujah atau bisa dikategorikan sebagai sunnah. Demikian juga amalan para sahabat di masa Nabi ya. Itu jadi hujah juga, karena kalau apa yang mereka lakukan itu salah, maka akan ada wahyu yang turun untuk menjelaskan itu salah, ya. Contohnya mengenai masalah azal. Tahu azal ya? Ya, menumpahkan mani di luar rahim. Itu dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat melakukannya. Mereka mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami biasa melakukan azal itu sementara Al-Qur'an masih turun. Artinya itu terjadi di masa wahyu. Dan itu hujah. Artinya apa? Bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Karena kalaulah apa yang mereka lakukan itu salah, maka akan turun ayat yang menjelaskannya bahwa itu tidak boleh, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah takririyah. Sesuatu yang disetujui Nabi atau dibiarkan Nabi, didiamkan Nabi. Ya, sementara wahyu masih turun, maka dia dianggap sunnah. Kategorinya adalah sunnah takririyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ini yang kedua dari pembatal wudhu, yaitu ini khusus bagi wanita ya, haid dan istihadah. Wanita yang mengalami haid otomatis batal wudhunya. Demikian juga kalau dia mengalami istihadah, maka dia harus mengulangi wudhunya. Dia tetap sholat. Wanita yang istihadah itu sholat. Tapi ketika dia mengalami istihadah, batal wudhunya. Dia harus mengulangi wudhunya, lalu mengerjakan sholat. Maka wanita yang istihadah, mereka berwudhu setiap kali sholat. Ya. Itu darah yang keluar tapi bukan darah haid. Itu namanya istihadah. Mungkin karena luka atau yang lainnya. Jadi bukan darah haid. Ya, biasanya wanita paham, bisa membedakan mana darah haid, berdarah kebiasaan namanya, dan mana darah karena sebab-sebab lain. Bisa jadi karena luka di rahim atau luka yang macam-macam ya sebabnya. Banyak sebabnya. Ada yang karena kecapean juga ya. Ada yang ya memang mengalami keputihan dan lain sebagainya hingga kadang-kadang keluar terus darah itu. Tapi darah segar bukan darah haid ya. Nah, darah di luar kebiasaan namanya. Biasanya para wanita mengerti mana darah ya kebiasaan dan mana yang bukan. Ya, itu istihadah. Adapun haid ya jelas. Ya, darah haid. Ya, dia nggak boleh sholat dan otomatis wudhunya batal dengan sendirinya, ya. Taib. Hadis yang ke-73. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimatu bintu Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustuhadu. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang sering mengalami istihadah. Fala athur. Aku enggak pernah suci. Artinya maksudnya di sini enggak pernah putus darah istihadahnya. Afa'ada ussalah, apakah aku harus meninggalkan salat? Ya. Maka Nabi mengatakan la, tidak. Jangan kamu tinggalkan salat. Artinya dia wajib salat. Tetap wajib salat.
Ya, istihadah tidak menghalangi wanita untuk mengerjakan salat. Innama dzalika irqun wa laysa bihayd. Itu adalah darah itu berasal dari pembuluh darah yang pecah. Luka. Ya, bukan darah haid. Ya. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Jika datang masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Ya. Fa idza adbarat faghsili ankid dam tsumma shalli. Jika masa haid sudah lewat, sudah habis, sudah berlalu, maka cucilah darah tersebut, ya, mandilah dan segeralah melaksanakan salat. Faghsili, mandi ya. Faghsili ankid dam, bersihkan darah itu. Maksudnya faghsili ankid dam di sini mandi. Mandilah kamu. Sebagian mengartikan seperti itu. Ya, mandi besar namanya mandi haid ya. Seperti mandi junub, mandilah. Kemudian kerjakan salat, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sini ada beberapa kosakata, di antaranya perkataan Fatimah binti Abi Hubeish, ustuhadu. Ya, artinya ada ustuhadu kan bukan astahidu ya, tapi ustuhadu. Artinya itu di luar kendali dia. Ya, di luar kendali. Maka dikatakan kena istihadah. Ya, bukan sengaja istihadah, enggak. Ya, karena itu di luar kendali wanita juga, maka kata-kata yang digunakan adalah ustuhadu, fi'il majhul. Ya, bukan fi'il ma'lum, kan begitu ya. Nah, bukan astahidu tapi ustuhadu. Aku mengalami istihadah. Ya. Artinya ada kesan di sini bahwa istihadah itu memang tidak dikehendaki wanita dan terjadi di luar kendali mereka. Ya, nggak ada wanita yang mau istihadah. Ya, biasanya seperti itu. Dan itu terjadi di luar kendali mereka. Ya, itulah istihadah. Jadi istihadahnya adalah segar yang keluar di luar masa haid. Ya. Nah, dan kadang-kadang ia keluar mengiringi dua kondisi khusus wanita ini, yaitu haid dan nifas. Sebelum atau sesudah, biasanya seperti itu ya. Banyaknya sesudah itu ya. Ya, darah haidnya sudah terhenti tapi darah istihadahnya masih keluar. Ya, ada beberapa tanda-tanda, di antaranya darah istihadah ini tidak bau seperti darah haid. Warnanya juga segar, bukan pekat seperti darah haid. Ya, nah demikian. Dia terlihat seperti darah, bukan seperti kotoran, seperti darah haid. Ya, jadi ada beberapa tanda-tanda ya, yang membedakan antara darah istihadah dengan darah haid. Dan biasanya wanita mengetahui, ya bisa membedakan dengan mudah karena itu terjadi setiap bulan di dalam hidupnya. Nah, ciri-ciri lainnya adalah darah istihadah ini keluar di luar masa haid yang sudah maklum. Ada kalendernya ya. Istilahnya juga datang bulan kan begitu ya. Jadi dia sudah hitung kalendernya begitu. Nah, kalau di luar itu biasanya itu adalah darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan biasanya dia mengiringi, artinya sebelum ataupun sesudah. Jadi memang agak samar di situ, jarang di tengah-tengah begitu ya. Ya, jarang di tengah-tengah. Bisa juga terjadi di tengah-tengah ya. Tapi biasanya adalah mengiringi dua kondisi tadi, haid atau nifas. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Taib, ya nanti kita lanjutkan ya pembahasan ini setelah salat Isya insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Taib.
Kita lanjutkan kosakata hadis ya. Tadi kita jelaskan makna ustuhadu, yaitu wanita yang mengalami istihadah. Irq itu artinya pembuluh darah. Ya, urat ya, pembuluh darah. Maksudnya di sini adalah bahwa darah istihadah itu adalah darah yang disebabkan pembuluh darah yang pecah, luka. Ya. Maka darah yang keluar juga segar. Pembuluh darah dalam bahasa Arab disebut juga adil atau adir ya. Irq. Itu artinya urat ya, pembuluh darah. Ya kadang-kadang ada luka ya, karena juga kecapean, banyak aktivitas, atau karena memang rahim yang lemah bisa juga. Banyak faktor, ada juga faktor psikis ya, hingga kadang-kadang menyebabkan keluarnya darah istihadah tersebut. Namun tidak semua wanita mengalami istihadah ini. Maka jika dia mengalami istihadah, dia tetap mengerjakan sholat dengan berwudu setiap kali sholat. Ya, berwudu setiap kali sholat, karena istihadahnya itu membatalkan wudunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Walil Bukhari, nah ini tambahan di dalam riwayat Bukhari, thumma tawadda'i likulli salatin. Ya, wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amda. Dalam lafal Bukhari disebutkan, kemudian berwudulah setiap kali hendak salat. Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya lafal ini memang sengaja tidak dicantumkan oleh beliau di dalam kitab sahihnya. Ya, bagian ini yang diriwayatkan oleh atau yang dicantumkan dalam riwayat Bukhari, yaitu summa tawadda'i likulli salatin. Kemudian dia hendaklah berwudu setiap kali dia mengerjakan salat. Ya. Nah, ini bagi wanita yang mengalami istihadah. Ya, jadi sabda beliau, kemudian berwudulah. Ini menunjukkan bahwa keluarnya darah istihadah membatalkan wudu, ya, wudunya, membatalkan wudunya. Karena keluar salah satu dari dua jalur tadi ya. Ya, ketika darah itu keluar darinya maka dia berwudu. Ya sama dengan juga kita laki-laki, kalau keluar misalnya kencing darah misalnya, ya juga batal wudu itu. Ya karena keluar salah satu dari dua jalur tadi, ya. Nah, misalnya antum buang hajat yang keluar darah, batal nggak wudu? Batal, ya. Nah, oh ini bukan kotoran yang keluar tapi darah, ya keluar salah satu dari dua jalur tadi, batalkan wudu. Beda kalau yang keluarnya bukan dari dua jalur tadi, misalnya dari hidung, dari mulut, dari telinga, itu tidak batal wudu. Tapi kalau dari salah satu dua jalur tadi, dia membatalkan wudu. Termasuk di sini darah istihadah yang keluar dari salah satu dari dua jalur tadi ya. Nah, maka dia membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak bisa memastikan dia tidak bercampur dengan kotoran. Ya, bisa saja dia keluar bersama kotoran. Ya, walaupun sumbernya itu bukan dari darah kotor ya, seperti haid ya. Cuma kita nggak bisa memastikan ya. Boleh jadi dia keluar bersama air seni, kan begitu. Atau yang lainnya. Maka apabila keluar dari salah satu dari dua jalur tadi, maka dia membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Ya, sesuatu ya. Angin tidak. Angin dari dubur ya. Bukan dari kubul. Maka kalau keluar
angin dari kubul itu tidak dinamakan kentut. Misalnya wanita keluar angin dari kubulnya, maka itu tidak dinamakan kentut dia. Jika tidak keluar sesuatu, maka tidak membatalkan wudunya. Kecuali keluar sesuatu, ya, seperti darah haid, istihadah tadi, batal. Tapi kalau nggak keluar, cuma angin saja gitu, bukan dari dubur, maka itu bukan kentut. Kentut itu kan dari dubur, ya, nggak dari mana-mana dia. Kalau dari mulut namanya sendawa. Apa? Emangnya apa? Iya. Iya kan? Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib ya. Nah, demikian. Adapun intisari hadis ini banyak sekali, ada 17 atau berapa? 17 ya. Intisari hadis mungkin nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib. Ada yang mau bertanya, silakan. Situ, ya. Tes. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Jika seseorang wanita sudah berihram namun keluar darah istihadah, hukumnya bagaimana, Ustaz? Sekolah her barakallahu fikum. Istihadah tetap dia bukan membatalkan ihramnya, enggak. Istihadah tetap. Ya, seperti wanita yang lainnya, dia bukan haid. Dia sholat, kalau sholat saja boleh, ya ritual-ritual haji yang lainnya boleh, dia boleh tawaf, Pak. Nah, cuma dia jagalah kebersihan, ya misalnya dia pakai pembalut kan gitu ya, supaya tidak bercecer gitu ya. Nah gitu, ya dia boleh tawaf, tapi dia berwudu dulu kan begitu ya. Nah demikian, setiap kali mau tawaf dia berwudu, sama seperti dia setiap kali sholat dia berwudu. Jadi enggak menghalangi dia untuk melanjutkan ihramnya. Ya, nah demikian. Artinya melaksanakan manasik umrahnya. Kecuali haid ya, dia nggak boleh tawaf ya, nggak boleh sa'i, nggak boleh tawaf. Ya dia ikuti ya mikot, ya kan. Nah tahallul selesai, dia nggak tawaf dan sa'i, itu aja. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang masalah bagi wanita ketika dia ihram kan tawafnya. Yang lainnya dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jemaah umroh dan haji. Nah, demikian. Nah, kalau dia istihadah dia tetap tawaf dan sa'i. Nah, ya, paham nih? Ya. Ada titipan pertanyaan. Yang pertama tadi bagaimana cara membersihkan istihadah? Tadi berwudu setiap kali sholat ya, sudah terjawab Ustaz ya. Iya. Yang kedua, bagaimana hukumnya berjima saat istihadah? Nggak terlarang, sholat aja boleh ya. Yang lainnya normal. Normal. Cuma itu mengganggu bagi wanita ya. Ya, kadang-kadang dia risih dan nggak enak kan gitu ya. Ya. Sama dengan wanita yang mengalami keputihan kan gitu ya. Mengganggu, cuma dia tetap sholat. Kalau dia boleh sholat, dia boleh jima lah. Yang lain-lainnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma mau enggak dia, saya enggak tahu. jangan tanya saya. Oh, tanya saya. Iya, enggak tahu. Oh, tanya saya. Gimana? Cara sisi kedokteran kesehatan. Ya nggak tahu, boleh nggak secara medis atau baik nggak secara medis wanita istihadah dijimai? Gimana? Ada pengaruhnya secara psikis lah, atau secara fisik lah. Misalnya tambah luka dia atau gimana? Penyakit. Apa penyakit? Biasanya kan sering karena penyakit itu. Nah, misalnya penyakit. ada tumor ya, itu kan erosi di daerah
Iya, Cervix luka. itu, Ya. ada luka itu memang ya terganggu lah ya untuk kalau Oh. itu berhubungan ya pasti akan bertambah ya apanya luka. Terus-terusan istihadah jadinya ya. Ya makanya saya katakan bolehnya sih boleh secara hukum, tapi mau nggak dia wallahu alam. Ya enggak tahu saya kok. Kok tanya saya? Iya, tapi secara hukum boleh. Ya, nggak terlarang. Cuma baik tidaknya bagi si wanita itu ya dilihatlah kondisinya. Ya, ada orang wanita istihadahnya itu parah. Darah yang keluar banyak. Dia pun kalau keluar darah banyak itu pusing-pusing. Ya, lemes. Nggak enak, yang jelas nggak enak lah. Ya gitu. Ya. Nah, maka ya jangan dipaksakan lah. Ya, mohon pengertiannya. Kalau kepepet juga ambil 2 aja lah, tarik 2. tarik 2. Ya gimana lagi, kalau ada yang parah kan gitu ya, nggak bisa, memang nggak bisa melakukan hubungan gitu. Ya. Kalau itu parah penyakit, ya memang gimana lah. Makanya dalam Islam dibolehkan ya lebih dari satu itu hikmahnya salah satunya kondisi-kondisi seperti ini gitu, yang nggak terduga. Ya, nggak semua orang normal kondisinya kan Pak ya. Nah, kalau nggak normal gini gimana? Merana lah dia kan gitu. Ya. Ya. Ada lagi ya. Tadi yang masalah tidur ringan itu kan yang membatalkan wudhu tuh kalau Wudhu tidur ringan, ya tidur. Hilangnya kesadaran lahir dan batin. tapi dalam keadaan duduk dan tidur ringan itu nggak membatalkan wudhu ya. Iya, kalau dia kalau tidak dia- kehilangan kesadaran lahir dan batin itu belum dikatakan tidur. Tapi Yang kalau tidur ringan dalam keadaan berbaring gimana Ustaz? tidur ringan dalam keadaan berbaring gimana maksudnya? Iya. Dia berbaring gitu Iya, ya, dia berbaring, tidur ringan. tapi Ya nggak batal juga. Batal juga ya. Nah, sebagian orang tidur-tiduran namanya istilahnya. Ya tidur-tiduran. Apa namanya? Rebahan ya. Selonjoran. Ya, tapi sempat hilang itunya sempat ya mungkin sempat hilang. Sempat plus sebentar gitu ya berapa detik gitu. Enggak masalah, duduk juga seperti itu. Sama aja. Antum juga kalau nunggu kan gitu ya, antum tidur kan. Nah, begitu diklakson tetet, oh bangun gitu, datang orangnya. Kalau tidur itu tetet nggak bangun-bangun antum. Bangun bingung gitu. Ada apa ini? Rupanya orang udah nunggu dia gitu. Dia tidur. Nah, itu. Kenapa? Karena kesadaran lahir dan batinnya hilang. Nah, maka ya tadi kita jelaskan, ya apabila kehilangan kesadaran lahir batin, ya maka dia membatalkan wudhu. Iya, tadi kita beri contoh, kita ngantuk berat sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Kita tahu, kita masih dengar suara khatib itu, ya kan? Ginilah misalnya, ngomong gitu, ya kan ngomong dia, gitu. Tapi kita nggak paham udah. Ya kita nggak nyimak, nggak menyimak, artinya kita bisa memahami apa yang diucapkannya. Tapi kita tahu dia ngomong gitu ya. Ada kondisi di mana orang bengong gitu ya. Itu kan seperti tidur juga, tapi nggak dikategorikan tidur kan begitu. Karena dia tidak kehilangan kesadaran lahirnya, batinnya iya. Ya, tapi lahirnya kan dia masih tahu orang di depannya ini ngomong. Cuma dia nggak bisa nyimak lagi udah. Bengong gitu ya. Ya. Ada juga seperti itu. Ada yang tertidur gini ya, apa namanya tertunduk kan gitu ya, gini. Cuma dia tahu orang di depannya ngomong, masih sadar dia. Begitu berhenti orang itu ngomong, kok berhenti nih kan gitu ya. Gitu. Tapi masih sadar dia, walaupun dia
terkulai lah istilahnya ya, tertidur kan gitu. Cuma nggak tidur dalam arti kata kehilangan kesadaran lahir dan batinnya. Tapi kalau dia tidak sadar apa-apa lagi, dia nggak tahu orang di depannya ngomong, boro-boro dia paham, dia juga nggak sadar lagi orang di depannya itu ngomong, ya udah tidur lah. Artinya sudah hilang dia, lost contact. Ya. Ya, ya artinya memang udah hilang dia, hilang. Ya. Kalau, karena nggak jadi ukuran juga mendengkur itu, walaupun itu indikasi tidur. Ya, ada orang yang mendengkur ya, tapi nggak tidur kan gitu ya. Nah, nggak bisa juga. Tapi biasanya orang kalau sudah mendengkur itu tidur kan gitu ya. Cuma suara di sini kan nggak jadi ukuran kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makanya untuk masalah ini yang tahu itu yang bersangkutan memang. Orang lain nggak tahu gimana kondisi batinnya kan gitu ya. Nah, dalamannya kan kita nggak tahu. Tapi ada indikasi lahirnya, misalnya digini-gini kan udah nggak apa lagi, gini kan. Dipanggil namanya dia nggak nyaut juga gitu. Iya tidur lah, tidur itu. Dia nggak sadar lagi, orang komat kan berarti nggak sadar lagi. Ya kata orang kalau mau nguji orang tidur nggak, coba ejek dia. Sadar nggak dia, marah nggak dia? Kalau nggak marah tidur lah dia tuh gitu ya. Allah. Harus berwudu ya kalau misalkan kayak. Ya berwudu lah, berarti tidur dia, wudu, batal wudunya. Iya, batal wudunya. Menyambung pertanyaan pertama, Ustaz. Jika selama umroh hingga tahallul tidak merasakan keluar istihadah, namun ketika di hotel ternyata ada istihadahnya, apakah umrohnya harus diulang? Enggak lah. Enggak, istiadah itu enggak sama sekali enggak mempengaruhi ibadah umroh dan ihramnya. Ya. Enggak pengaruh sama sekali. Yang berbeda itu kalau dia haid. Dia tidak boleh tawaf, tapi dia melakukan apa yang dilakukan oleh jemaah umroh atau haji lainnya, ya. Selain tawaf dan sa'i enggak boleh. Itu aja. Yang lainnya dia normal. Hah? Ya wudu, dia setiap kali tawaf dia wudu, karena kan kalau istiadah kan dia batal wudunya. Ya udahlah, enggak ya sudah. Enggak perlu lah. Iya. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Cukup? Ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.